Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Juan dari Prodi PI semester 5A. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS. Jawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan pengertian administrasi menurut 3 para ahli. Menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan merupakan seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Fayol, administrasi pendidikan merupakan segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Oteng Sutisna, administrasi pendidikan merupakan suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Masih menjawab pertanyaan pertama, prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Ada prinsip efisien, ada prinsip pengelolaan, ada prinsip pengutamaan dan tugas pengelolaan, ada prinsip kepemimpinan yang efektif, ada prinsip kerjasama. Menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan 12 dimensi orientasi sistem dan orientasi person. Orientasi sistem mengutamakan produk, yaitu melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Pemberian struktur, perwakilan ini membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Asumsi peranan, persuasi ini menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif untuk menunjukkan keyakinan yang kuat. Yang keenam ada orientasi ke atas. Maksudnya untuk memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi. Selanjutnya orientasi personal. Ada toleransi kebebasan, ada toleransi ketidakpastian, konsentrasi, tuntutan ketentraman, ketetapan perakiraan memperlihatkan pengertian dan kemampuan memperkirakan hasil-hasil secara tepat. Kemudian yang keenam, integrasi memelihara kekompakan organisasi dan penyelesaian pertentangan antar anggota. Menjawab pertanyaan nomor 3. Alasan mengapa in-service training dan upgrading sangat diperlukan bagi pelaku pendidikan. Karena dengan adanya hal itu nantinya akan meningkatkan atau perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja pelaksanaannya dalam pendidikan dapat meningkat. Menjawab pertanyaan nomor 4. Deskripsikan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi administrasi pendidikan. Kepala sekolah sebagai edukator. Contohnya, memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Kemudian, kepala sekolah sebagai manajer dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Kemudian kepala sekolah sebagai administrator. Ini dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami dengan jelas tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Kepala sekolah sebagai leader. Jadi kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil risiko dalam keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, dan menjadi teladan oleh para guru. Kepala sekolah sebagai inovator. Harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah sebagai motivator. Nah, motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suara kerja, disiplin, dan penyediaan sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Menjawab pertanyaan nomor 6. Bagi siapa bimbingan itu diperlukan? Nah, jadi bimbingan dan konseling itu memberikan pelayanan kepada anak yang telah mampu mendefinisikan dirinya, sadar dengan konsep dirinya.
Nah, jadi bimbingan konseling ini juga diberikan kepada anak yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan layanan BK itu sendiri. Selain itu, bimbingan konseling juga melayani anak yang memiliki masalah atau anak yang membutuhkan untuk menemukan dan meningkatkan potensinya. Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah? Karena dalam bimbingan konseling ini para siswa diarahkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan membantu masalah-masalah yang dihadapi para siswa, dan juga untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Dan soal yang terakhir, siapakah yang melaksanakan bimbingan itu? Jadi yang melaksanakan BK itu untuk peserta didik baik secara perorangan ataupun kelompok. Menjawab pertanyaan nomor 7, jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Jadi pendidikan yang berada di masyarakat dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat.